Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan belajar memahami kitab Mutamimah Al-Ajrumiyah fi Ilmi Arabiyah jilid pertama. Ini karangan dari pengarang yaitu Syekh Syamsuddin bin Muhammad Ar-Ra'ini rahimahullah. Kita lanjutkan tentang isim-isim yang dirafakan, itu pada huruf yang diserupakan dengan laisa. Laisa adalah saudara dari kana yang merusak susunan mubtada dan khabar. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa ammal huruful musyabbahatu bilaisa, dan adapun huruf-huruf yang diserupakan huruf-huruf itu dengan laisa. Fa arba'atun, maka jumlahnya itu ada 4. Mana saja 4-nya? Pertama ma, la, in, dan lata. Ini ma-nya ma nafi hijaz, dan la begitu juga dinamakan juga la nafi hijaz. Ini pernah kita bahas di kitab Tahrirul Aqwal, yaitu amil 100. Ini ada di sana. Nah, sekarang kita masuk ke masing-masing 4 ini. Fa amma ma, maka adapun ma itu fata'malu amal laisa, maka ma ini beramal seperti amalannya laisa. Indal hijaziyin, menurut orang Arab Hijazi. Nah, jadi ini tidak semua orang Arab menggunakannya, tetapi ini untuk kabilah Hijazi lah. Ini bisyarti, itu dengan syarat, ada syaratnya. Ma ini beramal seperti laisa. Pertama, dia ini menurut kelompok atau kabilah Hijazi, dengan syarat pertama alla taqtarina bi'in. Jadi ma ini tidak disertai dengan in, maka jika disertai dengan in, maka ma Hijazi ini akan batal pengamalannya. Misalnya ma zaidun qa'iman. Nah, di sini ma ini karena dia beramal seperti amalan laisa, berarti merafa'kan isim, menasabkan khabar. Zaidun jadi isimnya, qa'iman jadi khabarnya mansub, tanda rasa patah. Zaidun jadi isimnya, marfu' tanda rafa' dhammah. Nah, jika ada fa'in zaidun qa'iman, maka tidak bisa seperti itu. Maka jika ada in, maka jadinya fa'in zaidun qa'imun. Maka dia itu tidak beramal lagi seperti laisa karena ada in. Kedua, wa an la yaqtarina khabaruha bi illah, dan tidak ada yang membersamai khabarnya ma ini, ma nafi hijaz ini dengan illah. Misalnya ma Muhammadun illa rasul. Nah, jadi di sana ada ma nafi hijaz ini yang beramal seperti laisa, tetapi batal pengamalannya karena ada illah. Nanti sebenarnya ada di bawah contohnya ini. Yang syarat ketiga, wa alla yataqaddamu khabaruha ala ismiha, dan tidak boleh khabarnya itu mendahului isimnya. Nah, kalau di kana boleh dia, tetapi di sini kalau huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa ini tidak bisa. Khabarnya itu harus sesuai, fi'ilnya dulu atau ma-nya dulu disebut, terus isimnya lalu khabarnya. Tidak boleh khabarnya dulu disebutkan ketimbang isimnya. Nah, atau misalnya contohnya ma zaidun qa'iman, itu ma qa'iman zaidun, qa'imannya didahulukan.
maka tidak boleh seperti itu. Amalan mahijazinya itu akan batal. Keempat, apa katanya? Wala ma'mulu khabariha, dan tidak, gimana maksudnya nih? Coba kita lihat di dalam ini. Ini dia nih. Oh, gini dia. Wala, dan tidak didahului ma'mul khabarnya, ini maksudnya. Ini diatapkan kepada ya taqaddam di atas. Wala ma'mulu khabariha, dan tidak didahulukan juga pengaruh dari khabar itu. Nanti khabar itu ada apa namanya? Ada zorof, ada jar majrur, ada maf'ul misalnya. Nah, jika maf'ul, nah nanti di bawah wala ma'mulu khabariha ala asmiha, dan tidak didahulukan ma'mul khabarnya atas isimnya. Nah, ini nanti aja kita contohkan nih. Illa idza kana al-ma'mulu zarfan aw jalan. Tidak batal pengamalannya mana hijaz itu jika ada yang dipengaruhi dari khabar. Khabar itu berbentuk zarf atau jar majrur. Nah, fal mustawfiyatu li syarti. Maka yang yang mencukupi daripada syarat-syarat ini, contohnya dari syarat-syarat yang disebutkan tadi ini, ma zaidun zahiban. Nah, tidaklah si Zaid itu orang yang pergi. Nah, di sini tidak ada ma in zaidun, itu tidak ada, maka ma-nya beramal. Kedua, tidak disertai dengan illa, ma zaidun illa zahiban, tidak ada illa, maka beramal dia. Ketiga, tidak khobarnya ini tidak didahulukan, yaitu ma zahiban zaidun, tidak seperti itu. Nah, di sini ma'mulnya ini belum ada di sini. Nah, wa kaqaulihi ta'ala ma hadza basyaran. Ya, tidaklah ini manusia. Ma-nya berarti mana fi hijaz, hadza isim isyarah mabni atas sukun pada mahal rafa. Jadi isimnya ma ini, ma hijazi ini. Basyaran ini khabarnya, khabar mansub tanda nasab patah. Ma hunna ummahatihim, tidaklah mereka itu ibu-ibu mereka. Jadi mani di sini mana fi hijaz, ummahat di sini jadi isimnya hunna ini jadi hunna ini dhamir munfasil mabni di atas patah pada mahal rafa, jadi isimnya ummahat di sini jadi khabarnya mansab tanda nasab di sini dengan kasrah karena di sini jamak muannats salim. Mudaf ummahat him mudafun ilaih. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada penjelasannya di sini. Fa in iqtaranat, maka jika menyertai in ini, fa in iqtaranat, maka jika disertai, atau fa in iqtaranat, maka jika ma itu menyertai dengan in, nah, disertai dengan in, fa in iqtaranat, maka jika disertai in dengan in, batala amaluha, maka batalah pengamalannya ma itu. Contohnya ma in zaidun qa'imun. Di sini ada
di sini ada innya, maka ma ini akan batal pengamalannya. Berarti ma di sini manafi. In ini namanya in kafah yang menyetop lagi itu memberhentikan pengamalan ma ini. Berarti Zaidun ini adalah mubtada, qaimun jadi khabarnya. Seperti itu. Wa kadza in iqtarana khabarha. Apabila beserta oleh khabarnya itu bi illa dengan illa. Contohnya wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, ini wawunya wa'tab, ma-nya di sini manafi. Muhammadun manafi hijaz yang tidak beramal karena sudah ada illa di depan. Nah, itu Muhammadun mubtada illa istisna rasul di sini jadi khabarnya. Wa kadza in taqaddama khabariha, dan begitu juga jika terdahulu ala khabarnya, ala ismiha atas isimnya. Misalnya tadi kan ma Zaidun qaiman lah. Tadi misalnya ma Zaidun zahiban contohnya. Di sini lain lagi. Itu khabarnya yang didahulukan ma qaimun Zaidun. Maka jika seperti ini maka tidak boleh. Maka ma di sini menjadi tidak beramal. Qaimun jadi berarti ma-nya manafi. Qaimun ini jadi mubtada. Mubtada marfu tanda rafa dhammah. Kok bisa jadi mubtada? Kan dia nakirah. Nah, ya karena di sini dia itu berbentuk isim fa'il yang disertai dengan nafi, maka di sini musawwiknya sudah cukup untuk menjadikan dia sebagai mubtada. Yaitu mubtada yang tanpa ada khabarnya karena Zaidun jadi fa'ilnya. Karena qaimun isim fa'il, dia beramal seperti fi'il. Nah, dia merupakan fa'il yaitu Zaid ini. Zaid fa'il marfu' tanda rafa dhammah. Jadi ini Zaid ini khabar yang menempati posisi fa'il yang menempati posisi khabar sabda masadal khabar. Au taqaddama ma'mulul khabari, atau didahulukan ma'mul khabar, pengaruh daripada khabar itu. Contohnya ma ta'amaka Zaidun akilun. Akala katanya ini. Fi'il madhi ini. Coba kita lihat. Akilun katanya ini. Akilun. Nah, jadi di sini ta'amaka ini jadi ma'mul daripada fi'il yang ada di depannya ini. Nah, dia itu jadi maf'ul dari fi'il yang ada isim fa'il yang ada di depan itu. Nah, jadi karena di sini ma'mulnya ini berbentuk maf'ul khabar ini berbentuk maf'ul, jadi akhirin itu jadi khabar dari mubtada Zaidun itu di depan. Atau kita i'rab satu-satu. Ma di sini manafi hijaz, ta'amaka manafi hijaz yang tidak beramal karena didahulukan ma'mul khabarnya, yaitu lafaz ta'amaka yang jadi maf'ul, mudaf ta'ama kaf mudafun ilaih, Zaidun mubtada, akilun jadi khabar. Nah, seperti itu. Isim fa'il yang merupakan fa'il yaitu Zaidun. Nah, yang merupakan fa'ilnya yaitu huwa kembali kepada Zaidun. Nah, terus menasabkan maf'ul, yaitu maf'ulnya ini ta'amaka yang sudah didahulukan ini. Nah, fa'in kana zarfan, maka jika ada ma'mul khabar itu berbentuk dzaraf, nah ini bekerja dia, bisa dia beramal manafinya ini. Contohnya ma indaka Zaidun jalisan. Tidak adalah di sisimu itu Zaid orang yang berdiri. Jadi ma di sini manafi hijaz, indaka ini dzaraf maf'ul bih mudaf indaka mudafun ilaih. Nah, dia ini jadi ma'mul dari jalisan ini, atau muta'allaq kepada jalisan di depannya. Zaidun ini jadi isimnya marfu' tanda rafa dhammah. Jalisan jadi khabarnya ma nafi hijaz mansub tanda nasab fathah. Nah, jika dia jadi ma'mulnya ini berbentuk dzaraf, maka beramal ma-nya ini. Au jaran wa majruran, atau ma'mulnya khabarnya itu berbentuk jar majrur, maka beramal juga ma-nya ini. Contohnya ma fid dari Zaidun jalisan. Ma nafi hijaz fid dari jumlah jar majrur. Jadi
mahmul daripada atau muta'alaq kepada jalisan yang ada di depannya ini, sama dengan sebelumnya yaitu zaraf itu. Nah, Zaidun jadi isimnya mana fi hijaz marfu tanda rafa dhammah, jalisan jadi khabarnya mansub tanda nasab fathah. Nah, lamnya betul amaluha tidak batalah oleh pengamalannya mana fi hijaz. Wa banu Tamim. Nah, di sini wa banu Tamim la yu'miluna, tidak mengamalkan ma-nya ini seperti orang Hijaz. Kalau Banu Tamim tidak seperti itu. Nah, wa in istawfatis syurutu al-madhkurah, sekalipun dia mim itu lengkap syarat-syarat yang sudah disebutkan. Nah, berbeda berarti tiap-tiap kabilahnya mungkin. Wa amalla, dan adapun la. Nah, berarti ini sudah selesai tentang ma. Nah, masuk ke huruf yang diserupakan kepada laisa jenis kedua, yaitu la. Wa amala fata'malu amala laisa, maka la itu beramal seperti amalannya la, karena la ini la nafi hijaz juga, yaitu dia itu beramal seperti amalannya laisa, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, aidan juga indal hijaziyin menurut ulama Hijaz, faqat saja di sini bisyurutil mutaqaddimati, dengan syarat sama dengan syarat ma, kecuali syaratnya berbeda itu tidak didahuluin, karena la ini tidak ada contoh yang ada la ini disertai in. Berarti misalnya la zaidun fid dari, atau la rajulun fid dari, atau la rajulun zahiban misalnya, berarti tidak ada la in rajulun zahiban seperti itu, tidak ada kalimat seperti itu. Nah, maka tidak ada syarat seperti itu. Nah, jadi bisyurutil mutaqaddimati, dengan syarat yang sudah terdahulu, fima pada ma. Nah, wa tazidu bi syartin akhar, dan ditambahkan dengan syarat yang lain. Nah, wa huwa, dan dia syaratnya itu. Nah, yaitu dengan ayyakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Nah, ini dia kalau la nafi hijaznya ini, dia itu isim dan khabarnya seperti contohnya tadi la rajulun qaiman, kan? Rajulun itu jadi isimnya, qaiman jadi khabarnya. Isim ataupun khabarnya dua-duanya itu berbentuk nakirah. Jadi nakirataini. Itu bedanya dengan ma. Contohnya la rajulun afdala minka, tidak ada laki-laki yang lebih utama darimu. La ini namanya la nafi hijaz. Rajulun isimnya la marfu tanda rafa dhammah berbentuk nakirah. Afdala di sini jadi khabarnya la. Nah, khabar mansub tanda nasab fathah. Nah, minka jumlah jar majrur. Wa aksaru amaliha fi syari', dan kebanyakan pengamalannya la ini ada pada syair. Jadi tidak diberikan contoh dari Al-Qur'an. Kita masuk ke kategori ketiga yang menyerupai laisa, yaitu in. Wa amma in nafiyatu, dan adapun in nafi, fata'malu amala laisa, maka dia itu beramal seperti amalannya laisa. Fi lugatil aliyah, itu dalam lugat aliyah. Nah, ini aliyah ini nama lugat. Bisyurutil mazkurati, dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Fi ma pada ma. Sawa'un kana ismuha ma'rifat. Sawa'un kana ismuha ma'rifatan aw nakiratan, sama ada isimnya itu berbentuk ma'rifat ataupun nakirah. Kan kalau tadi lah itu isim dan khabarnya berbentuk nakirah. Kalau ini apapun, baik dia ma'rifat ataupun nakirah. Nah, contohnya in zaidun qaiman. Nah, tidaklah berdiri oleh si Zaid, tidaklah si Zaid itu orang yang berdiri. Jadi ini kan in nafi. Berarti kita artikan tidak. Berarti di sini in nafi lugat aliyah, zaidun adalah isimnya in marfu tanda rafa dhammah, qaiman khabarnya in, mansub tanda nasab fathah, seperti itu. Asmi'a min kalamihim, dan didengarkan dari ucapan mereka, in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. Tidaklah seseorang itu lebih baik daripada seseorang yang lain kecuali dengan kesehatan. Jadi
kesehatan orang itu menjadi tanda dia itu lebih baik daripada seseorang. Jadi in ini adalah in nafi aliyah, merapatkan isim menasabkan khabar. Nah, ahadun jadi isimnya marfu tanda rafa dhamma, khairan jadi khabarnya mansub tanda nasab fathah. Min huruf jar ahadi majrur dengan min ila istisna bil afiyati jumlah jar majrur. Dan yang terakhir wa amma lata, dan adapun lata fata'malu amala laisa, maka dia itu beramal seperti laisa. Nah, sebenarnya lata ini asalnya la ta'nis ini. Nah, tetapi diharokatkan menjadi ta karena kalau disukunkan maka akan ketemu dua sukun, yaitu sukun daripada lam ini, hal alifnya di lam ini dan dia sendiri, maka diharokatkan menjadi lata. Ta'malu amala laisa, maka dia beramal seperti amalannya laisa. Bisyarti dengan syarat ayyakuna ismuha wa khabaruha bilafzil hin. Nah, ini simpel tandanya syaratnya, yaitu syaratnya isim dan khabarnya itu lapasnya itu hin, baik isim atau lapasnya, baik isim atau khabarnya. Wa bi ayyuhzafa ismuha, dan dengan bahwasanya dibuang isimnya berarti khabarnya ditetapkan. Khabaruha, atau dibuang khabarnya isimnya ditetapkan. Salah satu. Nah, wal ghalibu, dan yang umum bermula yang umum itu ini salah baris. Wal ghalibu, dan bermula yang umum itu hadzful ismi, itu buang isim. Berarti kebanyakan isimnya yang dibuang bukan khabar. Contohnya fanadau wala tahina manas. Nah, maka mereka memanggil sedangkan apa artinya ini? Wala tahina manas. Coba kita cek dulu. Jadi di sini fanadau. Fanadau ini fi'il madi. Terus wawunya wawu jamak pada apa jadi fa'il. Wawunya walat ini wawunya wawu hal. Lata ini yang diserupakan dengan yang diserupakan dengan laisa, yang beramal seperti laisa tarfa'ul isma wa tarfa'ul khabar wa tansibul khabar. Terus hinanya ini berarti jadi khabarnya lata mansub tanda nasab fathah mudhaf hina manasin mudhaf ilaih. Jadi isimnya yang dibuang yaitu hin, atau di sini ai laisal hinu hina firar. Nah, ini takdirannya. Qur'a, dan dibaca wala tahinu manas. Nah, ini bacaan yang kedua. Jadi dalam Al-Qur'an ini ada juga yang membaca wala tahinu manas. Berarti ini hinunya ini dijadikan isim. Berarti khabarnya nanti yang dibuang. Nah, tapi kebanyakan ini yang kita baca la tahina manas. Nah, kalau kita baca la tahinu manas, berarti ini isimnya lata. Terus marfu tanda rafa dhammah mudhaf hinu manasin mudhaf ilaih ala anal khabara, atas bahasanya khabarnya itu dibuang, itu laisa hinu firarin hinan lahum. Nah, ini berarti hinan lahum ini jadi yang dibuang itu. Nah, sekali lagi. Nah, di sini fa-nya ini tergantung fa sebelumnya ini. Nah, terus fa atap ini. Nah, dau fi'il madi. Nah, terus wawunya ini jadi dhamir jamak pada mahal apa jadi fa'il. Wawu lata jadi wawu hal. Lata ini huruf yang diserupakan seperti laisa, merafa'kan isim menasabkan khabar. Nah, karena kita baca hina, berarti di sini ini jadi khabarnya lata mansub tanda nasab fathah mudhaf hina manasin mudhaf ilaih. Nah, maka mereka memanggil padahal tidak adalah waktu lari lah gitu di sini artinya ini. Tapi tidak penting artinya ini, yang penting di sini pengamalannya laita di sini yang kita lihat. Jadi karena khabarnya hina jadi khabarnya, berarti yang dibuang itu kan salah satu. Berarti isimnya yang dibuang. Takdirannya di sini laisal hinu hina firarin. Nah, seperti itu. Atau dibaca juga hinu manas. Berarti kalau dibaca hinu manas, ini jadi isimnya, khabarnya yang dibuang. Ala annal khabara mahdhufun, atas bahwasanya khabarnya yang dibuang, yaitu takdirannya laisa hinu firarin hinan lahum. Nah, seperti ini tentang huruf yang diserupakan kepada laisa.
Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.